Guru honorer ini biasanya yang paling di depan, tetapi mereka yang paling vulnerable, tidak mendapatkan bantuan pulsa, tidak mendapatkan bantuan yang 600.000 dari prakerja. Prakerja. Mereka hanya dari dana BOS. Dibayarnya kan 3 bulan sekali, dibayar sebulannya 90.000. 90.000 sebulan, Bu? Sebulan. Mau jadi anggota di jabatan politik sekian, terus dia belum SD, ambil aja SMP persamaan, SMA, tidak ada ujiannya. Paket. Bisa dibayangkan nggak tidak ada ujiannya? Mendikbud Muhadjir Effendi atau Nadiem Makarim? Kenapa sih harus ditanya yang kayak gini? Loh, ini kan pilihan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua. Jumpa lagi. Pasti udah banyak yang bertanya, kira-kira Kang Dede kali ini pengen ngobrol sama tokoh apa lagi nih? Karena biasanya yang diundang artis-artis. Nah, kali ini saya bukan ngundang artis, tapi ini yang sangat dicari oleh para artis. Kenapa? Tanpa adanya tokoh-tokoh seperti beliau ini, nggak mungkin ada artis. Beliau adalah Ketua Umum PGRI, Ibu Profesor Dr. Unifah Rosyidi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Kang Dede. Terima kasih nih diundang, kehormatan bagi saya, bagi PGRI diundang di acara Move On-nya, Kang Dede. Alhamdulillah. Bu, saya dengar Ibu tuh kalau diundang kemana-mana nggak mau. Termasuk diundang ke kementerian nggak mau, tapi diundang ke podcast saya mau. Kenapa tuh? Bukan nggak mau, Kang Dede. Jadi pertama saya melihat bahwa acara ini sangat menarik karena edukasi buat publik dan ditunggu-tunggu oleh para guru juga. Alhamdulillah. Ya, Kang Dede sebagai sebagai wakil rakyat, kita sering dengar bagaimana Kang Dede berbicara tentang aspirasi para guru dan dengan jalur yang tepat, gitu kan. Jadi saya juga ingin menitipkan harapan dari teman-teman, dan sekaligus memang kalau di PGRI saya memberi kesempatan kepada yang muda-muda untuk tumbuh dan berkembang. Jadi saya menganggap ya kalau di acara Move On nggak boleh yang lain, saya sendiri harus datang. Mantap, terima kasih, luar biasa. Oke, guys. Jadi Ibu Uni, saya panggilnya Ibu Uni aja ya, nama betul. Beliau adalah Taunya Bu Uni. Unifah Rosyidi, Profesor Dr. Unifah Rosyidi. Beliau adalah guru besar pendidikan ya, Bu ya, Ibu? Iya. Guru besar Universitas Negeri Jakarta dan Ketua Umum PGRI. Jadi PGRI itu adalah Persatuan Guru Republik Indonesia. Beliaulah ini yang menggawangi atau membidani urusan perguruan. Ini mulai dari guru PNS sampai guru honorer. Betul. Jadi PGRI itu lahir sebenarnya cikal bakalnya jauh sebelum revolusi kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi di sana itu buat pendidik ya, seperti undang-undang Sisdiknas. Pendidik tuh guru, dosen gitu kan. Nggak mengenal, kita sebutnya unitaristik. Jadi nggak mengenal negeri, swasta gitu, nggak mengenal honorer. Semua adalah keluarga besarnya PGRI. Ibu kelihatannya dalam beberapa tahun belakangan ini saya lihat, ya termasuk sebelum-sebelumnya, PGRI dipimpin Ibu nih agak keras sama pemerintah nih. Kelihatannya lumayan kenceng sama pemerintah. Ibu nggak takut nanti tiba-tiba ada gimana gitu? PGRI itu mitra strategis yang kritis dan konstruktif. Itu udah pasti ya. Kita independen unitaristik. Jadi kita misalnya vaksin tuh saya memberikan dukungan penuh. Ya. Tetapi konsep seperti organisasi penggerak. Lah orang lagi susah gini kok bagi-bagi ke organisasi penggerak. Oh, yang dana waktu itu ya? Iya, sampai hari ini kita nggak. Jadi PGRI menolak ya? Menolak. Kami memberikan apresiasi kepada hal yang patut kita apresiasi, ya. Tapi kita mengkritisi pada hal yang memang patut perlu kita kritisi, karena kita ini kan independen dan PGRI dilarang mengkritik orang per orang.
kebijakan, tapi kita juga konstruktif mencari jalan. Ya. Jadi kita terus-menerus mendorong ya para guru untuk bertumbuh secara profesional. Di zaman kami nggak ada itu demo yang teriak-teriak, nggak ada. Nggak boleh. Karena kita perlu menyampaikan guru itu harus dicontoh, iya kan? Jadi pertumbuhan profesional itu kita dukung, ya. Sikap kritis konstruktif juga kita bawa di organisasi. Jadi kami nggak ada masalah dengan Mas Menteri, dengan para pejabatnya nggak ada masalah, nggak ada masalah apapun dengan beliau-beliau itu. Tapi ada hal-hal yang memang harus kita ingatkan, tapi vaksinasi kami di depan. Kami di depan, kami kawal, kami dukung pemerintah untuk melakukan vaksinasi untuk pembelajaran yang dasar pembelajarannya aman dan jadi vaksinasi PGRI di depan, tapi sekolah Merdeka belajar, PGRI di belakangnya Bu ya? Itu Kang Dede yang menyimpulkan dasar Kang Dede ini tokoh politisi ya. Kami fair, kami terbuka untuk berdialog, kami melihat konsep, jadi agar guru juga merasa bahwa organisasi ini bermanfaat, ya kan, menjadi penyalur dari aspirasi mereka, menjaga mereka, kehormatan mereka. Begitu juga pemerintah harus menghormati guru, kita sama-sama bertumbuh. Gitu. Kalau kita lihat teman-teman buat yang menonton, mungkin termasuk guru-guru nih banyak yang menonton ya. Iya. Ada 5,5 juta guru, betul Ibu ya? Betul. 5,5 juta guru. Belum ditambah 1 juta di Kementerian di Kementerian Agama. Di Kementerian Agama ada 1 juta, berarti kurang lebih sekitar 6,5 juta guru. Tapi itu tadi 5 juta tuh dengan tenaga kependidikan. Jadi kalau di data itu sekitar 3 juta sekian. Tetapi yang banyak yang tidak bisa masuk ke Dapodik karena Dapodik hanya boleh melalui satu verifikasi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan. Jadi enggak semua, misalnya honorer 24 jam ngajar sekalipun belum tentu dia di Dapodik. Karena itu waktu vaksin saya mengatakan, tolong data di vaksin itu jangan data yang dari basisnya hanya Dapodik. Sebab kita kan ingin keselamatan siswa dong, iya kan? Jadi harus data yang Dapodik dan harus data dari bawah, yang benar-benar yang mengajar. Di situ untuk memastikan bahwa semua pendidik, tenaga kependidikan, guru bisa divaksin. Nah ini menarik nih, Ibu tadi sudah ngomong soal vaksin. Karena apa? Ini belakangan ini orang lagi rame-rame. Kapan sekolah itu bisa dimulai? Apalagi Presiden sudah mengatakan bulan Juli kita akan mulai sekolah. Langsung saja Bu, Ibu yakin nggak sih Bu, guru bisa divaksin semua? Saya sih berharapnya demikian, tapi kalau divaksin semua, karena kan saya pernah bersama-sama dengan juru bicara Kementerian Kesehatan dan Pendidikan, Kementerian Pendidikan dalam bentuk talkshow yang seperti Dr. Aisyah bukan ya? Dr. Nadia. Dr. Nadia. Itu mereka memang sangat optimis dengan skenario dan saya kira kita semua mendukung. Tapi yang saya masalahkan adalah data. Karena dari pihak Kementerian Pendidikan mengatakan datanya dari Dapodik. Gitu. Data dari Dapodik itu. Jadi Kementerian Kesehatan mengejar nih gimana nih datanya, gitu kan. Jadi datanya itu harus clear betul. Karena kalau dari Dapodik banyak guru-guru honorer yang benar ngajar tidak terdata itu satu. Dan kedua, saya berharap bahwa ada kerjasama yang luar biasa karena di Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan juga mati-matian tuh dengan tenaga kesehatannya untuk memvaksin itu. Semoga ini semua berjalan lancar dan PGRI tentunya sangat mendukung upaya vaksinisasi ini. Dan sudah saya laporkan ke Education International Headquarter, kami itu kan 188 negara di internasional. Education International Headquarters, jadi ini PBB punya? Mitranya UNESCO. Jadi no teachers voice di dunia. Jadi kayak organisasi guru dunia. PGRI dunia lah. PGRI dunia betul. Nah itu langsung disebut dan Indonesia itu diapresiasi karena menempatkan guru pendidik, tenaga kependidikan sebagai prioritas untuk vaksin. Frontliner ya. Iya, jadi frontliner gitu, betul. Data ini menjadi penting.
Kenapa? Karena di medsos saya juga, Ibu. Di Instagram, di YouTube, itu guru itu semua mengeluhkan. Betul. Pak, saya tidak terdata di Dapodik. Loh, saya bilang selama ini mengajar berapa tahun? Sudah 5 tahun mengajar. Udah 15 tahun. Sudah 15 tahun, tapi saya tidak terdata. Ketika ada bantuan, kami tidak dapat. Betul. Bantuan kuota tidak dapat, bos tidak dapat. Dapat. Kok bisa begitu, Bu? Coba jelasin dikit, Bu, supaya saya tahu langsung dari lapangan, Bu. Saya minta tolong banget gitu. Jadi awal-awal waktu Dapodik disiapkan itu Tahun berapa itu, Bu, Dapodik itu? Ya setahu saya tahun 2000 sekian gitu ya kan. Itu bisa menjadi tempat untuk mendata guru kan, terus nanti kan harusnya setelah itu diklasifikasi guru apa yang penting masuk. Emang betul kalau dia memang dapat surat tugas ada dan lain sebla bla 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 harus masuk. Kalau sekarang itu seperti itu ya, seperti apa tuh, seperti ruangan yang harus ditutup gitu, ada pintunya yang gemboknya kencang sekali gitu. Jadi guru itu baru bisa masuk Dapodik kalau misalnya dia ada rekomendasi dari dinas pendidikan, harus diusulkan melalui dinas pendidikan, nanti diverifikasi di pusat, sehingga bantuan-bantuan yang memang diberikan secara keseluruhan untuk para guru ini, guru honorer ini biasanya yang paling di depan, kerjanya mereka lebih kadang-kadang mengganti juga ya karena kurang guru, PNS itu sangat kurang, tetapi mereka yang paling vulnerable, tidak mendapatkan bantuan pulsa, tidak mendapatkan bantuan katakanlah kemarin tuh bantuan yang 600.000 dari prakerja. Ini menarik ya. Jadi ini yang ngomong adalah Ketua Umum PGRI 2 periode. Berarti selama 10 tahun Ibu mengurusi perguruan. Ya, betul. Jadi gini, kalau kita mau berbicara sebuah negara, maka negara itu punya yang namanya sumber daya alam, sumber daya kapital ya, kapital itu bisa keuangannya ya, investasi, ada lagi sumber daya manusianya. Nah, sumber daya manusia ini kita ini sebetulnya melimpah dengan 265 juta penduduk. Tapi masalah terbesar di Indonesia adalah kita harus mengejar ketertinggalan kita dari negara-negara tetangga. Kita lihat Filipina sudah sedemikian majunya, Myanmar sudah sedemikian maju, Thailand juga bergerak. Salah satunya adalah dari sektor pendidikan. Betul. Dan kemarin ketika kita mendapatkan informasi dari Kementerian Pendidikan bahwa PISA test kita itu masih nomor 100 berapa lah, saya lupa, 100 sekian dari 140 negara. 4 di bawah, pokoknya di level 4 dari paling bawah lah ya. Di level bawah lah ya. Berarti dibandingkan negara Afrika sekalipun kita masih ketinggalan. Ini kan ada sesuatu yang loh, what happened ya teh gitu bahasanya. Nah, kalau kita mau merubah sumber daya manusia kita, termasuk kenapa dikatakan netizen kita kalau ngomong suka ngebully, suka kasar dan sebagainya, itu kan bagian dari pendidikan. Kalau orang-orang semakin tinggi pendidikannya, ya pasti dia akan menjaga komen-komennya, bully-bulinya akan dijaga. Nah, ujung dari pendidikan itu adalah guru. Jepang ketika habis dibom atom, yang dia selamatkan itu adalah buku dan guru. Betul. Supaya dia bisa bangkit, rebound. Nah, kenapa Ibu mengatakan kita kebijakan kurang berpihak pada guru? Bisa nggak Bu Ibu jelaskan apa yang terjadi sih sebetulnya? Sebenarnya kita itu negara harus punya yang disebut dengan yang sekarang ramai dibicarakan tuh roadmap atau peta jalan, ya kan, di dalam hal pendidikan untuk pengembangan SDM. Artinya nanti siapapun menterinya, setiap pergantian kabinet, ada bagian yang dicapai evaluasi ini untuk melompat ke yang akan datang. Nah, ini enggak, ya. Jadi saya termasuk yang mungkin termasuk yang kritis terhadap peta jalan. Misalnya, yang lalu-lalu itu kita itu mempunyai pijakan. Ada 4 masalah dasar di Indonesia yang nggak pernah selesai di pendidikan, yaitu akses. Coba aja sekarang kalau lagi PJJ, siapa sih 40% internet belum masuk di sekolah gitu kan? Ada masalah kualitas yang
yang tadi Kang Dede sebutkan ya, seperti PISA, TIMSS dan lain sebagainya gitu kan. Ada masalah governance, good governance yang sekarang tengah dibenahi gitu kan ya. Itu ya. Ada masalah link and match gitu. Nah, ini adalah dasar bahwa harusnya ini yang dievaluasi untuk melakukan bagaimana kita melompat, bahwa kita sekarang menghadapi revolusi industri dan lain sebagainya, yes gitu. Tetapi kita harus ada pijakan dasar ya, baseline-nya kalau kita ingin melompat ke masalah SDM. Nah, ini tampaknya tidak ya, sehingga tiba-tiba kita ada kita harus bisa beradaptasi di revolusi industri. Come on, yes ya. Tetapi mana dasarnya ini awal? Contoh, misalnya kalau PISA dan TIMSS kita rendah, apa yang harus diperbaiki? Apa yang harus direform dong? Ini contoh yang langsung praktis. Oh, katanya ada karena kita HOTS, higher order thinking skill kita rendah. Apa? Higher order thinking skills. Oh, higher order thinking skills. Ya. Ya, pembelajaran tingkat tinggi gitu kan, yang skills gitu. Lalu kita numerasi dan itu yang kita literasi gitu, yang harus digenjot. Nggak salah itu, tapi nggak akan pernah selesai kalau mulai dari misalnya kurikulum dasar di sekolah, di pendidikan dasarnya nggak diubah. Misalnya apa sih sebenarnya kalau orang itu pengen bisa mempunyai HOTS tadi, bisa literate di dalam sekarang itu, ya harus misalnya kita belajar tentang belajar calistung kalau zaman dulu, membaca, menulis, menghitung. Sekarang kita bisa kalau PGRI mengatakannya adalah membaca, menulis, menutur, menghitung ya, menyimak, mengkomunikasikan. Itu harus disiapkan untuk guru bisa melompat. Itu pendidikan itu yang kecil ya, yang kita ngomong yang teknis. Tentang polisinya adalah ya kita menata lah, misalnya kalau gurunya harus diapakan, jumlah gurunya seberapa sih yang dibutuhkan, bagaimana sih dia harus ditingkatkan. Jangan ada kata-kata udah disertifikasi tidak ada peningkatan. Kang Dede supaya tahu, yang disertifikasi sekarang baru 1.200.000. Ya, itu yang disebut kemarin, guru sudah bersertifikat tetapi harus ikut lagi tes lagi gitu kan ya. Iya, 1.200.000, selesaikan dong. 1.200.000 ini yang pensiunnya 200.000, 1 jutaan. Lalu di seluruh dunia orang habis disertifikasi dilatih. Kita cuma sertifikasi sekali, yang lainnya sebagian besarnya belum disertifikasi. Mahal, harus membayar 16 juta guru. Oh ya, untuk sertifikasi? Untuk sertifikasi, karena ada sertifikasi mandiri. Sertifikasinya dipersulit. Masa guru yang sudah dalam jabatan untuk sertifikasi PPG nggak cocok, Kang. Cek dimanapun bukan PPG. PPG untuk pre-service, untuk guru sebelum jabatan. Artinya guru dari LPTK dia harus pendidikan profesi seperti dokter di klinik gitu kan. Kayak mencari SIP lah, surat izin prakteknya. Iya, gitu betul. Nah, kalau guru di dalam jabatan, dulu di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen dilatih apanya? Dilatih kemampuannya ketika dia mengajar itu, apa sih yang harus dia perbaiki. Iya kan? Bukan masa guru dalam jabatan harus PPG mensubmit jurnal internasional yang bereputasi. Enggak match. Loh, itu berarti S3 dong? S3 pun kesulitan. Kita para dosen pun bukan sesuatu yang mudah. Karena mahal, jurnal. Dan jurnal itu untuk peneliti, guru bukan. Betul. Iya, jadi ada policy yang saya minta tolong banget Kang Dede untuk bisa suarakan, kembalikan. Yang harus diperbaiki itu bagaimana praktek guru mengajar di kelas. Bagaimana guru bisa beradaptasi dengan metode-metode yang baru sekarang. Karena itu PGRI itu punya, Kang, kapan-kapan kami undang ya, boleh gitu. Kita punya namanya PGRI Smart Learning and Character Center. Jadi kita itu udah ratusan ribu, bahkan waktu awal pandemi itu diakses 500.000 oleh dari 21 negara yang kita latih. Mengapa? Mungkin waktu itu mahasiswa yang di luar negeri termasuk dari Amerika, dari 21 negara itu dalam statistik di YouTube-nya ada semua.
Kenapa? Mungkin pada waktu itu kan ada lockdown, nggak bisa ke Indonesia gitu. Terus ada berbagai pelatihan yang dengan Profesor Eko Indrajit, itu adalah ketua kami, lulusan dari MIT ya beliau. Jadi betul-betul. Sekarang kami ingin berdayakan para guru-guru muda, guru honorer semua untuk meningkatkan kapasitasnya. Untuk mengatakan kepada pemerintah bahwa PGRI memang mendorong guru-guru untuk bertumbuh secara profesional. Luar biasa. Ini Ibu Uni ini memberikan aspirasi guru melalui podcast ini. Terima kasih Bu Uni. Wah, ini menarik sekali ya. Kita akan bicara tentang nasib guru, tapi kita lihat dulu berita-berita setelah berikut ini. Oke, berita-berita tadi sekilas sudah cukup membuktikan bahwa Ibu Unifah ini adalah orang yang benar-benar serius dan all out di dalam dunia pendidikan. Beliau ini lahir dan dibesarkan di pesantren ya Bu ya? Iya di Cirebon, di lingkungan Cirebon. ya betul. Dan pernah dulu di pesantren. Luar biasa, baik. Kemudian saya tadi sudah menyinggung sedikit Bu ya, tentang ini kan kalau kita bicara guru, kesejahteraan. Banyak guru yang, maaf, dengan segala hormat saya kepada guru, kelihatannya dibandingkan dengan buruh kita, banyak yang penghasilannya bahkan hanya 300.000, 500.000 rupiah. Benar nggak sih Bu? Betul. Betul ya? Betul. Sebulan itu Bu? Betul, sebulan. Saya pernah bukan katanya ya, tapi saya pernah hidup bareng dengan di salah satu daerah yang terpencil. Terlalu ini lulusan sarjana anak-anak muda. Kalau tidak karena rasa panggilan itu nggak ada. Lalu kan mereka penduduk miskin. Terus mereka hanya dari dana bos, dibayarnya kan 3 bulan sekali, dibayar sebulannya 90.000. 90.000 sebulan Bu? Sebulan. Itu honorer itu kenapa makin banyak ya Bu ya? Kalau menurut Ibu, apa jumlah guru kita yang kurang atau? Ya karena sebenarnya tata kelolanya yang tidak disiapkan dengan baik. Kalau aturannya jelas itu ya sebenarnya kan gini. Tahun 2008 atau 2006 gitu ya. Saya agak lupa tahunnya. PP-nya nomor 44 sudah tidak boleh melarang ada honorer. Iya kan? Tetapi tak kunjung ada rekrutmen guru. Sementara gurunya pensiun, terus saja pensiun. Jadi di lapangan diperlukan guru. Kayak saya pergi ke TTU itu, ya kan? Kalau tidak ada keterpanggilan, itu siapa? Masalahnya adalah seperti makan buah si malakama. Anak-anak ini memerlukan pendidikan. Ya nggak ada cara lain lah guru honorer yang bisa direkrut. Sementara di pemerintah daerah sudah nggak boleh. Jadi akhirnya guru honorer sekolah. Sebenarnya asal ada aturan yang jelas sejak awal, ya, aturan yang jelas bahwa misalnya guru honorer sekolah atau apapun yang misalnya dapat sumbangan dari masyarakat, ada minimum pendapatan minimum seperti buruh gitu kan, ada aturan. Lah mereka itu mungkin tidak segamang saat ini gitu kan. Nah terus kita itu aneh-aneh sih aturannya. Misalnya di dalam Undang-Undang Sisdiknas bahwa pendidikan itu tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat. Tetapi komite sekolah tidak boleh ambil uang. Iya kan? Nah terus padahal persoalannya bukan soal mengambil uangnya, bukan. Bagaimana pertanggungjawaban
Iya kan? Misalnya komite itu pertanggungjawaban yang jelas. Jika ini untuk membantu kesejahteraan guru dan untuk kalau sekarang kan kalau kurang sapu papan itu gitu, mereka nggak bisa membeli karena takut dibawa ke kejaksaan. Kan banyak cyber pungli itu yang kena para guru yang nangis. Jadi ini rumit kalau berarti ada juga soal kriminalisasi guru nanti nih ya. Jadi apa ya? Aturan tidak ada roadmap aturan bagaimana menata kelolakan guru. Atau mungkin saya bisa minta tolong sama Kang Dede ya. Jadi Bu, gini Bu, saya mau tanya satu lagi. Ini kebijakan yang baru Kementerian Pendidikan tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, termasuk UN yang ditiadakan ya. Pandangan PGRI khususnya dari Ibu tentunya, itu bagaimana Bu? Iya. Kami tuh berdiskusi serius gitu kan. Kami mempelajari dokumen-dokumen yang disebut Merdeka Belajar tuh apa sih gitu kan. Kalau secara filosofi belajar harus merdeka, iya kan? Itu filosofi di dalam pendidikan ya, dalam belajar itu. Tapi kita ingin tahu sebenarnya apa yang disebut dengan Merdeka Belajar, apalagi sempat rame-rame bahwa itu diklaim milik salah satu yang sudah didaftarkan. Nah, kita nggak melihat konsep, tapi melihat programnya ada. Misalnya kalau di guru ada satuan mata pelajaran SATPEL atau rencana pembelajaran itu 1 lembar. Pas kita lihat, kita pelajari 1 lembar rencana pembelajarannya, tapi attachment-nya itu lampirannya banyak sekali gitu. Jadi sama aja kan. Kan tadinya kan dari 8 lembar terus ya, jadi 1 lembar revisi. Tapi setiap bagian tuh di-attach gitu. Jadi attachment-nya, jadi lampiran untuk ini tetap aja. Jadi itu. Kedua, Merdeka Belajar bagi guru belum terasa merdeka karena aturan-aturan administratif masih masa. Saya pengen sekali Kang Dede minta tolong itu diingatkan salah satu pejabat Kemdikbud yang mengatakan sertifikasi hanya dibayar untuk mereka yang kinerjanya baik. Apa yang disebut dengan kinerja baik? Ya. KPI-nya apa gitu ya? KPI-nya apa gitu kan. Sedangkan di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen wajib bahwa mereka yang sudah tersertifikasi mengajar sesuai dengan bidangnya itu haknya mereka. Artinya mau itu dia katakanlah prestasinya tinggi atau rendah, Undang-undang mengatakan sertifikasi wajib mendapatkan haknya. Wajib mendapatkan haknya. Kecuali kalau ada tambahan misalnya bonus KPI. Itu soal yang lain. Nah, merumuskan bahwa performance based itu ya kita setuju ada performance based, tapi performance based jangan sampai kemudian untuk tidak membayar tunjangan profesi. Itu emang ditahan, Bu? Itu kan sudah diramaikan pernah di dalam rapat Komisi 10 sehingga jadi isu yang kemana-mana. Jadi itu sangat berhati-hati ya, karena itu melanggar undang-undang. Kedua, jadi Merdeka Belajar ini dalam pengertian konsep dan pelaksanaan kami belum melihat konsepnya secara utuh. Merdekanya belum ketahuan nih. Merdekanya belum ketahuan merdeka apa. Soal penghapusan UN. Penghapusan UN memang udah mau dihapuskan sejak awal pemerintahan ini dan kita semuanya setuju. Tetapi bukan seperti ini dihapuskan dengan surat edaran. Itu peraturan presiden loh, dihapus dengan surat edaran. 1. Kedua, penghapusan UN itu kan tidak evaluasi. Evaluasi itu adalah bagian yang tidak terlepaskan di dalam proses belajar. Jadi harus ada misalnya evaluasi dari sekolah gitu ya. Ya enggak apa-apa ada evaluasi dari tingkat sekolah. Tetapi jangan sampai kemudian penghapusan UN kemudian diganti dengan apa sekarang itu yang namanya survei apa gitu. Kemudian yang survei karakter bukan? Iya ada bagiannya. Yang dilihat adalah tes
di kelas 5 kelas 5 karena dia tidak ke kelas 6, kelas 5 dengan ngambil sampel. Padahal kan yang namanya ada kelulusan tuh individu. Asesmen nasional. Ya, asesmen nasional ini, ya, asesmen nasional. Kelulusan kan individu. Sekarang individunya di-share sudah di dalam bentuk ada portofolio dan lain sebagainya. Apapun, bagi kita nih orang yang sadar betul tentang arti pendidikan, harus ada standar yang telah ditetapkan di dalam untuk kelulusan. Mau itu standarnya di tingkat sekolah, mau apa, itu harus ada standar yang dibuat. Karena dia akan kaitannya bahwa orang itu, anak-anak kita itu akan digunakan untuk ke perguruan tinggi. Kalau ke pendidikan selanjutnya nggak masalah, dari SD, SMP, SMA ya. Tapi kalau dari perguruan tinggi, kalau dia misalnya harus di UI di mana kan itu ada tes sendiri. Jangan sampai karena anak-anak itu lengah, kemudian ketika tes yang sesungguhnya dia nggak bisa sampai. Jadi di negara manapun itu standar itu harus ditetapkan. Nah, ini yang harus dipikirkan. Standar harus ditetapkan untuk mencapai tingkat kemampuan kelulusan anak-anak. Bahwa itu tidak UN ya silahkan, nggak masalah. Tapi standar itu harus ditetapkan tuh. Kemudian yang kedua yang paling Kang Dede saya minta tolong itu penghapusan ujian kesetaraan. Ini sangat berbahaya. Kenapa? Mereka tuh udah ada paket A, paket B, paket C itu udah benar nih. Ya. Tiba-tiba nanti ini ada di penghapusan. Contoh, ini kan kita boleh berandai-andai ya, berandai-andai. Ini kritikal, ini bisa mengandung pro kontra. Seseorang misalnya kayak Kang Dede ini, nggak sempat dong waktu itu aku jadi artis, ya kan? Terus ada kesadaran kuliah di tempat yang benar dan lain sebagainya. Tiba-tiba mau jadi anggota di jabatan politik sekian, terus dia belum SD, ambil aja SMP persamaan, SMA, tidak ada ujiannya. Paket. Bisa dibayangkan nggak? Tidak ada ujiannya. Lalu mereka memimpin bangsa ini. Bisa dibayangkan nggak? Oke. This is very serious, ya. Jadi ini jangan sampai tidak ada di kesetaraan dihapus. Ini dampaknya luar biasa. Oh nggak apa-apa, kita nggak usah sekolah kata anak-anak. Nanti ikut aja ujian kesetaraan, nggak ada ujiannya. Gimana kalau kayak begitu? Iya kan? Jadi kebijakan publik kan, bahasa yang paling sederhananya kan apa yang dilakukan pemerintah dan tidak dilakukan oleh pemerintah dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat, itu yang paling klasik, definisi yang paling klasik. Jadi kalau kebayang kita dihapuskan tidak ada ujian kesetaraan, bagaimana pertanggungjawabannya kalau ini kemudian menjadi tokoh-tokoh yang harus memimpin bangsa ini. Nah, jadi ini kami serius banget nih melihatnya. Tapi kan nggak bisa bicara kalau nggak melalui Kang Dede ya. Kampus Merdeka menjadi lebih baik ya, maksudnya walaupun konsepnya belum itu, tapi misalnya ada untuk dengan praktek, dengan itu magang dan lain sebagainya. Meskipun banyak juga yang kebingungan, tapi ini ada dibandingkan pendidikan dasar yang pendidikan tinggi lebih terkonsep, high learning kalau pendidikan itu lebih terkonsep daripada yang di pendidikan dasar. Jadi kita ingin mengatakan bahwa kami sebagai mitra yang strategis, kritis dan konstruktif memberi apresiasi kepada sesuatu yang memang patut diapresiasi, ya, mengkritisi dan memberikan saran konstruktif terhadap sesuatu yang memang perlu kita kritisi, kayak tadi ujian kesetaraan. Betul-betul aku minta tolong. Terima kasih Bu Unifa. Memang kalau kita berbicara guru, kita semua sepakat. Tidak ada profesi yang paling pas untuk mendidik dan membesarkan anak bangsa, mempersiapkan anak bangsa, kecuali guru. Kenapa? Karena ya di mana-mana kita bisa begini seperti guru. Saya tanpa guru ya saya nggak bisa seperti sekarang. Ya, walaupun dalam konteks perhatian negara kepada profesi guru masih belum, sekali lagi masih belum. Memang perlu kita dukung, perlu kita dorong. Jadi kawan-kawan guru juga bukannya bersabar karena mereka bilang kami sudah bersabar, betul. Tetapi tetap
etika gurunya harus kita jaga. Betul. Jangan sampai teriak-teriak terus gitu ya. Betul. Nah, biarlah Bu Unifa, kami di Komisi 10, iya, betul. menterinya terus mencari solusi. Karena apa? Karena kalau negara biasanya berpikirnya cuma satu, tanggungan bebannya makin berat atau tidak dengan memberikan biaya. Tapi sekali lagi saya katakan, negara pun juga harus melihat skala prioritas. Iya, betul. Mana yang memang harus didorong. Iya. Bu, itu yang berat-berat udah lewat. Sekarang saya masuk yang ringan, Bu. Namanya adalah cerdas cermat. Sebagai orang Cirebon, suka empal gentong apa nasi lengko? Saya suka empal gentong. Empal gentong. Oke, baik. Menulis buku apa jurnal? Saya lebih suka menulis buku. Tapi menulis buku apa jurnal ya? Jurnal. Menulis buku. Jurnal. Sebenarnya jurnal sih sebenarnya ya, tapi kan faktanya saya lebih suka menulis buku. Mengajar S1 atau pasca? S1. Kenapa, Bu? Di sana saya membangun harapan. Harapan, oke. Iya, anak-anak muda, anak-anak baru. Saya paling hobi mengajar S1. Oke, baik. Penelitian kualitatif apa kuantitatif? Kualitatif. Kenapa, Bu? Karena masalah human, masalah itu lebih. Sudah, kalau Ibu udah bilang human udah selesai, Bu. Ya, lebih bisa digali secara kualitatif. Karena masalah human itu abstrak, nggak bisa ditentukan dengan kuantitatif ya. Oke, bagus. Presentasi dengan PowerPoint apa ceramah? Saya biasanya lebih ke ceramah sih, lebih ke nggak pakai PowerPoint sih. Lebih talkative ya. Iya. Lanjut ya. Menjadi pembicara seminar atau FGD? FGD lebih asik sih sebenarnya. Lebih asik ya. FGD kan dikit kan nggak banyak. Fokus. Menyelesaikan, membangun masalah. Baik. Kira-kira membaca buku biografi apa teori? Biografi sangat menarik. Kenapa, Bu? Karena kita banyak belajar tentang orang. Kayaknya Kang Dede kalau punya biografi saya mau baca. Iya. Karena itu kan pertumbuhan pergulatan orang. Ya. Jika sepanggung dengan salah satu tokoh, pilih Bill Gates atau Mark Zuckerberg? Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg itu muda, dan Bill Gates juga sebenarnya bagus. Agak lebih tua dikit lah. Ya, saya dulu Bill Gates, tapi saya melihat Bill Gates ini ada punya bisnis ya di baliknya gitu kan, ketika menyatakan vaksin dan lain sebagainya. Jadi saya agak curiga. Saya agak curiga sama dia gitu. Kenapa, Bu? Karena orang yang punya pengaruh kayak beliau bisa misalnya case vaksin gitu kan, ini bisa iya bisa enggak gitu kan. Mereka sudah bisa menentukan jadi dari dulu ya? Iya, bisa mempengaruhi dan bisa menjadi bisnis yang besar. Oke. Sekarang menurut Ibu mana yang paling responsif? Mendikbud Muhadjir Effendi atau Nadiem Makarim? Kenapa sih harus ditanya yang kayak gini? Loh, ini kan pilihan, Bu. Oke, kalau komunikasi publik, Pak Muhadjir lebih komunikatif, ya. Pak Muhadjir mungkin karena dari pergerakan, jadi lebih bisa mengerti apa komunikasi publik. Salah satu yang diharapkan dari seorang pemimpin itu memiliki komunikasi publik yang efektif. Mungkin tidak terlalu sering bicara, tapi mengerti arah mana maunya publik. Dengan begitu, dengan kita mau komunikasi publik itu termasuk mau mendengar. Dari kalau Nadiem nggak mau mendengar gitu, Bu ya? Saya nggak bilang gitu sih. Oh enggak ya? Oke, pertanyaan terakhir, Bu. Jadi ketum PGRI atau Mendikbud? Saya, sekarang saya jadi ketum PGRI. Saya nggak dalam pilihan. Ketum PGRI itu sangat. Kan sekarang sudah ketum PGRI. Iya. Saya nggak pernah berpikir yang jadi Mendikbud kayak gimana, itu it's not beyond my expectation gitu. Jadi saya nggak pernah ngomong yang itu. Saya sekarang ketum PGRI dan saya merasa sangat terhormat. Saya sangat bangga. Saya sangat banyak tanggung jawab yang harus saya emban, dan saya mengubah mindset guru, terutama selama di kami nggak ada demo-demoan dan lain sebagainya.
kami sangat serius melatih mereka, membuka wawasan mereka, karena guru adalah pilar peradaban. Kalau mereka bertumbuh dengan baik, maka dia akan memberikan banyak manfaat. Demikian juga kami memohon pemerintah untuk memberi perhatian kepada mereka. Dan saya baru wajib menjembatani. Jadi kalau misalnya suatu waktu tiba-tiba ditelepon Pak Jokowi, I don't think so. Apakah siap untuk jadi Mendikbud gitu? Kira-kira gimana tuh? Saya nggak mau berandai-andai. Pada pertanyaan itu saya tidak mau berandai-andai yang kayak begitu. Itu saya nggak pernah berpikir jauh. Itu yang menyebabkan saya enak. Ya, dengan Bapak Presiden ya saya enak, dengan Kang Dede lintas politisi juga saya enak, karena saya tidak menempatkan interest pribadi menjadi bagian dari perjuangan. Guys, jadi move on kali ini saya mencatat banyak sekali masukan-masukan dari Ibu Nifa. Tapi yang mengena di saya adalah ketika kita komit mengerjakan sebuah tugas, kita nggak boleh berekspektasi untuk pengen loncat kepada tugas berikutnya. Karena tanggung jawab itu adalah menyelesaikan saat ini. Jadi ketika dia punya amanah, jangan langsung berpikir, wah nanti setelah ini saya ingin jadi gubernur, saya ingin jadi presiden. Jangan dulu, selesaikan dulu. Betul Ibu ya? Keren banget kok Ibu Nifa, terima kasih udah ngobrol sama kita. Luar biasa banget. Nanti pokoknya kita dorong perjuangan guru tidak ada hentinya, karena sudah selayaknya negara harus memberikan penghargaan, bukan hanya penghargaan dalam bentuk sertifikasi, tetapi kehidupan yang layak, nyaman bekerja, sehingga juga nyaman mengajar. Betul Ibu ya? Itu simpulannya bagus banget. Terima kasih Ibu banget, atas waktunya. Terima kasih banyak. Terima kasih pemirsa. Nanti kita jumpa lagi. Jadi buat kamu-kamu yang guru, yang ingin menjadi guru ya, suka dukanya guru ada, tetapi harapannya guru juga selalu ada. Kita berterima kasih kepada para guru di seluruh Indonesia yang sudah memberikan kesempatan untuk kami bisa tumbuh dan berkembang. Sekali lagi terima kasih para guru se-Indonesia dan tentunya juga murid-muridnya. Ibu terima kasih hatur nuhun. Hatur nuhun kan. Sukses selalu. Sama-sama. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dihindari. Dalam prosesi bisnis pasti ada yang belain.